Selamat siang, Bapak dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang menilai kebutuhan usaha. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Helin Ursula, NIM 030, dan teman saya Sinta Maulidiah, NIM 029. Yang pertama, tentang pengertian kebutuhan usaha. Kebutuhan usaha adalah hal-hal yang harus dipenuhi perusahaan untuk mendirikan dan menjalankan usaha dari awal hingga perusahaan beroperasi. Kebutuhan usaha yang diperlukan terdiri dari beragam jenis tergantung dari bidang usaha masing-masing perusahaan. Artinya, jenis dan jumlah kebutuhan antara satu bidang dengan bidang yang lain jelas berbeda. Misalnya, bidang usaha perhotelan memerlukan jenis dan jumlah kebutuhan usaha yang berbeda dengan bidang pertanian coklat. Jumlah dan jenis kebutuhan usaha memerlukan penilaian secara benar dan akurat. Tujuannya untuk tidak terjadi kekurangan atau kelebihan pada saat usaha hendak dijalankan. Kekurangan akan menyebabkan adanya penambahan biaya dan kelebihan mengakibatkan adanya mubazir atau tidak bermanfaat sehingga pengeluaran biaya menjadi berlebihan. Jumlah kebutuhan usaha perusahaan juga disesuaikan dengan tujuan perusahaan saat ini. Namun, dapat pula dibuat kebutuhan untuk beberapa periode ke depan. Penyusunan kebutuhan ini harus dilakukan secara benar, sehingga tidak ada yang ketinggalan. Harga pada setiap jenis komponen yang ditetapkan harus benar-benar sesuai dengan harga pasar. Selanjutnya, hasil penilaian kebutuhan usaha dapat disusun secara rinci, sehingga terlihat secara jelas apa saja jenis kebutuhan usaha yang diperlukan. Selain itu, dapat diketahui jumlah biaya setiap komponen dan pada akhirnya dapat dihitung total biaya yang dibutuhkan untuk mendirikan atau menjalankan usaha tersebut. Untuk menutupi kekurangan biaya, kebutuhan usaha tersebut dapat dicarikan dari berbagai sumber, baik dari modal sendiri maupun modal pinjaman. Namun, biasanya untuk usaha yang baru berjalan, pihak perbankan sulit atau bahkan tidak mau meminjamkan modal. Dalam praktiknya, perbankan hanya mau membiayai usaha yang sudah berjalan baik, yang merupakan perluasan usaha atau penambahan kapasitas produksi. Selanjutnya tentang biaya kebutuhan usaha. Setelah mengetahui jenis kebutuhan usaha yang diperlukan, langkah selanjutnya yaitu merinci sejumlah jenis setiap kebutuhan, kemudian anggaran tersebut disusun untuk kegiatan dalam periode tertentu. Besarnya dana uang yang akan digunakan untuk menutup biaya dan jenis-jenis biaya yang diperlukan dibuat secara rinci berdasarkan harga saat ini. Rincian komponen jenis kebutuhan dan total biaya yang kita keluarkan ini kita kenal dengan nama biaya kebutuhan usaha. Banyaknya jenis dan jumlah yang digunakan untuk kebutuhan usaha disesuaikan dengan usaha yang akan dijalankan. Artinya, komponen biaya kebutuhan usaha tergantung dari jenis usahanya. Secara garis besar, jenis-jenis komponen kebutuhan usaha meliputi biaya prainvestasi, biaya pembelian aktiva tetap, dan biaya operasional. Yang pertama, biaya prainvestasi adalah biaya yang akan dikeluarkan perusahaan dalam rangka memulai suatu usaha. Jenis biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ini, misalnya biaya survei lapangan, biaya pembuatan studi kelayakan, pengurusan izin-izin, pengurusan dan pembersihan lahan, atau biaya prainvestasi lainnya. Yang kedua, biaya pembelian aktiva terdiri dari aktiva tetap yang berwujud dan aktiva tetap tidak terwujud. Biaya pembelian aktiva tetap terwujud adalah sejumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli aktiva tetap seperti pembelian tanah, pendirian bangunan, pembelian mesin-mesin atau peralatan pembelian kendaraan operasional, pembelian inventaris kantor seperti meja, kursi, komputer, dan lain-lain. Sementara itu, aktiva yang tidak terwujud terdiri dari pembelian lisensi, hak paten, atau sistem franchising atau waralaba. Yang ketiga, biaya operasional adalah sejumlah dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang sedang berjalan. Biaya operasional meliputi gaji karyawan atau upah,
biaya listrik, telepon, dan air, biaya pemeliharaan, pajak, premi asuransi, atau biaya pemasaran, dan biaya-biaya lainnya. Selanjutnya tentang contoh kebutuhan usaha. Setelah merinci komponen kebutuhan investasi, selanjutnya masukkan nilai rupiah yang dibebankan pada setiap komponen ke dalam suatu daftar atau tabel. Tujuannya adalah agar memudahkan untuk dibaca dan dipahami, serta dianalisis kebenaran dan keakuratannya. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan persiapan pendiri dan menjalankan suatu usaha. Berikut ini tertera contoh kasus untuk menilai biaya kebutuhan yang dikeluarkan jika kita hendak mendirikan SPBU atau pom bensin di suatu tempat tertentu. Pada tabel ini tertera ada nomor, nama kebutuhan, jumlah dalam rupiah. Pada kolom nama kebutuhan ada biaya-biaya yang barusan dijelaskan, yaitu biaya prainvestasi, biaya aktiva tetap berwujud dan tidak berwujud, biaya operasional, jumlah kebutuhan universitas, dana yang tersedia, dan dana pinjaman yang harus dicari. Di sini jumlah kebutuhan investasi adalah jumlah keseluruhan total dari rupiah, kumpulan-kumpulan biaya dari prainvestasi, biaya aktiva tetap terwujud dan tidak terwujud, dan biaya operasional. Dan dana yang tersedia adalah dana yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang akan berdiri ataupun yang akan berjalan. Dan dana pinjaman yang harus dicari adalah hasil pengurangan dari jumlah kebutuhan investasi dikurangi dana yang tersedia. Maka dana pinjaman ini harus dicari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami dari kelompok 4 mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih.